Halo, gue Piu. Gue sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Di sini gue akan menyampaikan bahwa Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini berdiri dari tanggal 3 Juli 2024 tahun lalu. Dan sebenarnya perjuangan ini awal mulanya adalah bermula ketika hak dari para pencipta lagu untuk sisi performing right dari pertunjukan musik, live konser, dan event ini muncul berupa angka 125.000 di laporan distribusi royalti dari LMKN yang diberi mandat atau amanat oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk mengumpulkan royalti untuk performing right. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan ketika angka tersebut muncul bukan hanya dari saya saja sebagai pribadi, tapi ketika kita cross check atau kita bandingkan dengan teman-teman pencipta lagu yang lain, ternyata tidak terlalu jauh perbandingannya. Ternyata masing-masing ada yang 135.000, ada yang 300.000, ada yang 200.000. Di situ kita sama-sama merasakan keresahan yang sama. Ternyata ada yang kita rasakan tidak wajar. Atau kita boleh sebut kita mencium bau tidak sedap dalam proses pengumpulan, pendistribusian royalti untuk performing right, pertunjukan live event konser di Indonesia yang dilakukan oleh LMKN. Kenapa saya sebut LMKN? Karena sesuai dengan PP 56 tahun 2021, tugas dan fungsi dari pengumpulan pendistribusian royalti untuk performing rights itu dilakukan oleh LMKN setelah PP tersebut. Dan kami sebagai orang yang sangat awam, logikanya langsung bekerja bahwa ada apa ini dengan ini? Kenapa yang LMK yang dulu yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan royalti, mendistribusikan royalti yang langsung bersinggungan dengan kita, dalam artian kita yang bertanda tangan untuk memberikan kuasa kepada LMK, tiba-tiba di PP 56 berubah. Tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh LMKN. Buat kami ini lebih enak dan lebih mudah buat kami karena kita kan asosiasi dengan lembaga akan lebih mudah untuk berkomunikasinya karena kami adalah asosiasi yang terbentuk secara badan hukum itu legal dan kita juga sebagai asosiasi juga berhak untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan kepada lembaga tersebut. Oleh karena itu kami somasi kepada LMKN tersebut. Namun hasil yang kita dapat dari hasil jawaban tersebut itu sangat jauh dari yang kita harapkan. Jadi di situ tidak kita mendapatkan laporan untuk bagaimana cara mengkoleknya, bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara mendistribusikan royaltinya kepada pencipta lagu seperti apa, bagaimana persentase itu tiba-tiba come up dengan angka sekian, tiba-tiba sudah sampai di rekening dari pencipta lagu sampai 125.000, itu yang kita tanyakan. Karena somasi itu tidak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kami, sehingga kami merasa bahwa memang perjuangan kami harus dialihkan ke perjuangan yang lain. Sehingga kami mengusulkan untuk membuat atau membangun sebuah cara untuk mengumpulkan royalti dengan cara direct license atau pengumpulan sendiri. Dalam artian kita membangun sebuah platform di mana kita akan membentuk ekosistem di mana di situ melibatkan ekosistem untuk penyelenggara acara, ekosistem untuk pencipta lagu, dan ekosistem untuk penyanyi, performer atau artis pelaku pertunjukan. Di situ kita akan menjadi satu di dalam sebuah platform, masing-masing memiliki dashboard sendiri, masing-masing memiliki akun sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan notifikasi dari sebuah usulan penyelenggaraan acara. Seperti begini contohnya. Taruhlah ada sebuah acara yang diadakan di Istora Senayan. Di situ pasti si penyelenggara akan mengajukan izin penyelenggaraan acara dan memasukkan siapa penampilnya, artisnya siapa, lokasinya di mana, tanggal berapa, dan waktunya kapan. Nah, pasti akan dimunculkan. Nah, ketika masuk itu notifikasi pasti akan notif kepada si penyanyinya atau si artisnya atau pelaku pertunjukannya, dan dari si penyanyi pasti dia akan menotif juga pada pencipta lagunya. Kita akan tampil di acara sekian dan akan menggunakan lagu bla 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 yang dinyanyikan oleh si penyanyinya, dan itu ternotif kepada si pencipta lagu. Ketika si pencipta lagu sudah menjawab notif tersebut dan mengiyakan di dalam notifikasi tersebut, sehingga notifikasi tersebut muncul kepada penyelenggara bahwa semuanya oke. Jadi akan keluar angka
Angkanya berapa? Angka dari si penyanyi, taruhlah si penyanyi memiliki honor 100 juta. Dalam sistem kami mengambil untuk royalti untuk pencipta lagu adalah 10% dari honor fee artis. Yang artinya dari 100 juta dengan 10% berarti 10 juta. Kenapa kita memakai angka 10%? Mungkin kita ambil angka 9% yang biasa kita dapatkan dari royalti rekaman yang dari zaman masih fisik sampai digital tuh rata-rata antara 9%. Dan kita bulatkan 10% supaya lebih memudahkan untuk penghitungannya. Oke, setelah kita mendapatkan notifikasi, angka tersebut muncul 10% dan itu akan dikembalikan kepada penyelenggara. Dan yang membayar siapa? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik karena kita tidak akan membebankan siapa-siapa. Tidak membebankan kepada si penyanyinya, tidak membebankan kepada penyelenggara acara, tapi membebankan kepada yang punya acara. Taruhlah yang punya acara ini adalah Bank BUMN, kita sebut Bank BUMN A begitu. Nah, ketika Bank BUMN A ini mendapatkan rancangan anggaran dari penyelenggara, dia akan melihat angka untuk sewa gedung sekian, angka untuk penyanyi 100 juta. Dan angka untuk ridersnya sekian untuk memakai pesawat bisnis kelas, terus selalu hotelnya bintang 5, terus selalu mobilnya harus mobil dengan merek tertentu, terus selalu uang makan, makanan, konsumnya semua ridersnya ada. Dan termasuk dengan lisensi. Berarti itu masuk dalam ad cost talentnya. Ketika lisensi tersebut muncul, berarti munculnya dari 100 juta, berarti muncul angka 10 juta. Nah, ketika si sponsor si Bank A tadi membaca, dia akan mempertanyakan kepada penyelenggara, ini semua ya, berarti taruhlah semua angkanya adalah 900 juta dan akan disetujui oleh si penyelenggara. 900 juta disetujui, oke, berarti penyelenggara bisa menjalankan acara ini karena sudah mendapatkan kepastian persetujuan dari si pemilik acara atau sponsornya. Dan si penyelenggara akan memberikan DP kepada penyanyinya dan atau mungkin langsung melunasi pada saat itu juga. Dan dia bisa membayar juga kepada si pencipta lagunya, yaitu berapa? 10% dari honor artis. 10% itu tidak diterima hanya oleh satu pencipta lagu, tapi pro rata dari 10 juta tersebut dibagi rata dengan jumlah lagu yang ditampilkan. Taruhlah dalam satu pertunjukan si penyanyi menyanyikan 10 lagu dengan pencipta lagu yang berbeda-beda. Taruhlah berarti satu lagu, berarti kalau 10 juta berarti 10 juta dibagi 10 berarti 1 juta. Otomatis ketika dibayarkan oleh si penyelenggara melalui rekening yang ada di platform tersebut, otomatis langsung terbagikan kepada pencipta lagu. Sehingga ketika sudah dibayarkan oleh penyelenggara, pencipta lagu mendapatkan angka 1 juta masuk ke rekeningnya dia. Real time. Sehingga buat kami ini tidak menyulitkan siapa-siapa. Ini tidak membuat rumit, tidak membuat birokrasi yang berbelit-belit, tapi semuanya serba cepat dan transparan. Ketika si penyanyi dan penyelenggara sudah deal dengan acaranya, si pencipta lagu pun sudah mendapatkan haknya. Sehingga sebelum acara dimulai, semua sudah beres. Ketika acara itu selesai, semua happy. Penyanyinya happy karena mendapatkan bayaran dari honornya. Penyelenggara happy karena tiket acaranya laku, tidak terpotong apa-apa lagi. Dan si pencipta lagunya juga happy di rumah karena mendapatkan royalti yang langsung didapatkan dari penyelenggaraan acara tersebut. Apa yang selama ini dilakukan oleh LMKN mungkin bisa diterima oleh sebagian orang. Mungkin orang atau pencipta lagu yang lain mungkin sudah bahagia, mungkin sudah merasa cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh LMKN. Buat kami no problem, buat kami nggak ada masalah. Silahkan kalau ingin menjalankan apa yang sudah dilakukan LMKN, tapi kami mempunyai alternatif lain, option lain untuk menjalankan self-license atau direct license. Yaitu dengan cara melalui platform digital direct license yang kita bangun, yang tidak kita akan jual ke siapapun, tapi akan kita gunakan untuk kami sendiri, untuk kami para pencipta lagu. Supaya ada pilihan lain, jadi inilah yang disebut namanya hybrid license yang berlaku di Indonesia. Yaitu bisa menggunakan dengan cara LMKN dengan menggunakan blanket license, silahkan. Bisa menggunakan direct license, silahkan juga. It's all about best practice. Jadi pencipta lagu yang ada di Indonesia bisa memilih, bisa menggunakan direct license bersama-sama dengan aksi Asosiasi Komposer seluruh Indonesia, supaya bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan buat para pencipta lagu dan semua akan bahagia, semua happy, pencipta lagunya happy, penyanyinya happy, penyelenggaranya juga happy. Dan pilihan ada di kita semua. Para pencipta lagu diberikan kebebasan untuk memilih best practice mana yang akan dipilih dan mana yang bisa memberikan manfaat buat kita semua.
Terima kasih, salam aksi.